warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita malam ini mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun weekend ya. Akan tetapi demi perjuangan satu tujuan yaitu kompeten ya kita berikhtiar dan selalu berdoa dan banyak berlatih. Baik, sekarang adalah pertemuan yang ketiga yaitu soal yang khusus tentang gradar ya. Sudah nampak di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Soal pertama, soal kasus seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di ruang ICU dengan cedera kepala berat. Nah, kalau cedera kepala berat, GCS-nya itu biasanya di apa ya? 8 ke bawah ya, atau misalkan 7 ke bawah. Nah, kalau misalkan dari 8 bisa dikatakan cedera kepala berat. Kemudian hasil pengkajian, nah, keadaan umum tampak lemah, terbayangkan pasiennya lemah, terbaring. Kemudian GCS-nya 8, tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Tampak perdarahan di mulut, kedua telinga, dan kebiruan di belakang telinga. Wah, ini sudah dipastikan tanda-tanda fraktur basis kranii ya. Perdarahan di mulut ya, kemudian ini gagling. Nah, kemudian ada kedua telinga perdarahan ini otore ini dan kebiruan di belakang telinga. Nah, ini ada kebiruan di belakang telinga itu di tulang telinga ya, biru ini. Mastoideus atau apa ya tulangnya ya. Nah, namanya itu Betelsen. Nah, terpasang oksigen 12 liter per menit. Oh, Anda sudah tahu kalau 12 liter per menit biasanya diberikan non-rebiting mask. Nah, yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, apakah nama sumbatan jalan napas pada kasus di atas? Wah, gampang. Ya, sekarang 1 menit dari sekarang, silakan jawab di kolom chat ya. 1 menit dari sekarang. Sudah ada yang menjawab, 4 orang, cepat ya. Mantap. Oke, bagus, sudah banyak yang menjawab. Semuanya wajib menjawab ya sebagai latihan. Keren, tinggal setengahnya lagi ya menjawab, silakan. Berlatih, sekalian berlatih UKOM. 1 soal, 1 menit. Oke, sip. Saya ingin tahu jawabannya. Wais B. Oke.
Semua 100% menjawab B. Betul ya. Kalau snoring, apa? Snoring, lidah jatuh ke belakang ya. Nah, snoring, lidah jatuh ke belakang. Oke, kalau gaggling apa? Berarti gaggling itu ada cairan. Cairan. Oke, kalau crowing ini sejenis ada kelainan anatomis ya. Biasanya pada trauma inhalasi gitu kan, yang menjadikan obstruksi di saluran napas. Kemudian choking biasanya benda padat ya yang menyumbat. Ya, ini biasanya sumbatan jalan napas total. Kalau stridor ini pasiennya juga hipersekresi ya, biasanya sukanya ngorok. Oke, kita lihat jawaban teman-teman. Apakah betul gaggling sesuai? Oke, jawabannya betul ya, gargling ya. Bunyi gargling adalah seperti kumur-kumur karena adanya cairan mengorok ya, seperti bunyi snoring sama. Nah, kemudian snoring itu lidah jatuh ke belakang, stridor itu karena adanya penyempitan mengakibatkan si bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, ini tolong Anda nanti dipelajari kembali ya. Ini buku yang pernah saya kasihkan materinya, saya tampilkan kembali karena untuk mengingatkan Anda ya. Nah, kalau misalkan ada airway itu, masalah jalan napas itu, ini ada kalau ada gangguan, biasanya ya, gangguan jalan napas itu sudah pasti pasiennya sesak ya. Nah, pasiennya sesak. Kemudian kalau tidak sadar, pasiennya nanti akan mengalami snoring ya, lidahnya tuh jatuh ke belakang karena dalam keadaan kondisi defisit neurologis tidak bisa mengkoordinasikan apa itu sistem sensorik dan motoriknya sehingga lidah jatuh ke belakang menghalangi jalan napas, tetapi itu masih parsial ya. Kalau misalkan eh, stridor parsial ya, gaggling itu parsial. Tapi kalau misalkan total itu betul-betul jalan napasnya tertutup semua gitu seperti choking ya. Nah, biasanya tindakannya kalau untuk snoring, pemasangan OPA, kalau misalkan gaggling gitu ya, itu nanti teknik pembebasan jalan napasnya dengan cara suctioning ya. Nah, kemudian kalau total choking itu nanti tindakannya seperti Heimlich manuver. Oke, bagus. Nomor 2, silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Ya, baru 21 orang yang menjawab. Silakan setengahnya lagi. Oke, kita lihat jawabannya adalah rata-rata menjawab B, rata-rata menjawab B, rata-rata menjawab B. Oke, menjawab B. Nah, sekarang Bapak mau tahu ya. Intan, coba alasan Intan menjawab B apa Intan? Karena ada deviasi trakea sama JVP-nya meninggi, Pak. Tuh, itu tanda-tanda tension pneumotorak. Kalau pneumotorak itu udara, tension juga sama udara, cuma tekanannya lebih tinggi ya. Nah, kalau ada kasus tension nanti ditanyakan misalkan apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut di atas? Tindakannya apa?
needle thoracosis. Thoracosis, Pak. Kalau hematotorak berarti darah, efusi pleura berarti cairan ya. Kalau traumatoraks itu nama secara umumnya ya, traumatoraks itu ada pneumotoraks, ada tension, pneumotoraks, ada hemato ya. Nah, itu merupakan traumatoraks. Nanti ada juga yang file chest ya, ada juga file chest. Nah, jadi masing-masing kategori nanti Anda harus bisa membedakan. Kita lihat jawabannya adalah betul ya. B ya, tension pneumotoraks. Jadi tension pneumotoraks itu kondisi kegawat daruratan ya ketika udara terperangkap. Nah, yang mana tension ya? Ini nih udaranya terperangkap. Masih ingat nggak slide saya yang dulu ini ya? Jadi kalau misalkan udara terperangkap, otomatis kan menekan. Paru-paru yang sebelah banyak udara ini kolaps ya. Kemudian udara itu akan menekan juga ke atas sehingga tulang rawan trachea terdorong, makanya terjadi deviasi. Nah, kalaupun misalkan JPP meninggi, defisit trachea, distres pernapasan, nah itu tanda-tanda daripada tension pneumotoraks. Nah, tindakannya kita harus lakukan needle thoracotomy. Biasanya di ICS keberapa udara itu? Ya, di atas. Apakah ICS kedua atau ICS ketiga, ICS keempat? Kalau udara itu pasti di atas ya. Nah, itu ada di mid ya, di mid clavicula gitu. Jadi ditusuk jarumnya sehingga si udara yang di dalam ini akan keluar. Nah, kalau nggak dilakukan pasiennya meninggal ya, pasiennya meninggal. Jadi kalau ada tanda-tanda traumatoraks, tension pneumotoraks, maka lakukanlah needle thoracosintesis. Nah, kalau pneumotoraks ya sama juga semua itu dyspnea ya, sesak napas. Nah, ini ciri-cirinya ya ketika di IAPP ya, di inspeksi ada jejas ya, kemudian ketinggalan gerak. Kalau di auskultasi, nah ini vesikulernya turun ya, kemudian bisa juga menghilang. Nah, kemudian ketika dipalpasi vokal premitus juga menurun. Saat itu juga di perkusi hipersonor ya. Nah, tetapi yang paling hipersonor itu tentunya di tension pneumotoraks. Nah, ada juga pneumotoraks itu ada yang close pneumotoraks dan ada juga yang open, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Kalau tertutup dilakukan chest tube ya sama water cell drainase. Kalau open yang terbuka ya itu biasanya kalau nanti ada soal mengeluarkan bunyi sucking chest wound, oh berarti itu open pneumotoraks ya, open pneumotoraks. Kalau hematotoraks berarti harus dikeluarkan darahnya melalui chest tube tracheotomy, chest tube thoracostomy ya. Kemudian di sini ada WSD ya, water cell drainase. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini. Oke. Oke, soal nomor 3 kita dilanjutkan. Soal 2 soal Anda sudah menjawab betul secara 100% ya. Nah, silakan jawab untuk soal nomor 3 itu dimulai dari sekarang. Silakan 1 menit dari sekarang. Bagus, sudah banyak yang menjawab. Keren. Banyak yang sudah menjawab. Silakan jangan malu-malu ya. Cuma ngetik doang jawabannya. Mantap. Sudah banyak. Ayo jangan malu-malu jawab ya. Oke, stop. Sudah 1 menit.
Silakan ada yang mau lihat dulu jawabannya ya. Ada yang C. Ada yang C. C, C, C. Oke, Cecep. Jawabannya C. Kenapa Cep? Alasannya Cep. Cecep Cipta. Alasan Anda menjawab C apa? Ada Cecep? Ya, Amar Joni atau Amar Joni? Jawab apa Iya, jawabannya? Nah, silakan. jawabannya C, karena di situ dia melakukan teknik jauh trust untuk menghindari yang merugikan, karena ada Oke. cedera di clavicula juga. Kalau autonomi artinya apa? Menghormati keputusan pasien, Pak. Kalau beneficient? Beneficient itu harus berbuat baik pada pasien. Oke. Kalau normal efisien? Dia menghindari perbuatan yang merugikan pasien. Oke. Veracity? Veracity itu mengatakan kejujuran, Pak. Oke. Setuju semuanya jawaban Amar? Setuju, Pak. Mantap. Kita lihat ya. Betul ya. Ini tolong. Nah, setiap MK ya, baik itu KMB, medikal bedah itu ya, kemudian anak, gadar, pasti tiap MK itu ada dua soal itu terkait dengan prinsip etik keperawatan ya. Ini tolong dibaca lagi ya. Oke. Autonomi, menghargai keputusan pasien, beneficient ya, keharusan berbuat baik, non efisien, yaitu menghindari yang berbuat yang merugikan pada pasien atau do not further harm. Fidelity, hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Confidentiality yaitu kerahasiaan. Justice, keadilan. Veracity, kejujuran ya. Kemudian accountability adalah akuntabilitas. Sementara yang paling sering di soal autonomi, beneficient, normal efisien, confidentiality, justice ya, serta veracity. Tapi di antara yang paling sering itu adalah beneficient sama non efisien. Nah, jadi kadang-kadang suka terkecoh kalau beneficient itu perawat berbuat baik pada pasien, kalau non efisien itu menghindari yang merugikan pasien. Atau bahasa ininya jangan sampai memperparah keadaan pasien atau do not further harm. Oke, soal nomor 4. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Mantap, sudah ada yang menjawab. Wah, keren, banyak ya yang menjawab ya. Keren. Ayo, jawab lagi terus jangan sampai tidak menjawab, rugi. Oke, terus jawab. Mantap. Mantap. Oke, Nurhaini 3B. Alasan Anda menjawab option A. Apa alasannya ya? Punten Pak, ada Ya, nggak suaranya? ada suaranya. Ya, karena di datanya ada perdarahan di mulut Pak, jadi bisa menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Baik, seorang laki-laki usia 25 tahun dibawa ke IGD atau UGD dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian keadaan umum tampak lemah. GCS-nya 9, tampak perdarahan di mulut. Oh iya, perdarahan di mulut. Kalau misalkan suaranya itu gargling ya, suaranya gargling berarti tindakannya itu harus disaksen. Jadi gampang. Kalau ada perdarahan di mulut berarti kan itu merupakan obstruksi jalan napas. Berarti masalahnya yang utama itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Ya. Nah, kemudian kalau bersihan jalan napas tidak efektif, tindakannya adalah suctioning ya, harus disedot gitu ya.
si perdarahannya nanti supaya tidak menyumbat. Nah, kalau bebas jalan napas namanya airway clear. Jadi seorang akan cepat meninggal apabila ya mengalami gangguan airway ya. Jadi airway itu lebih cepat mematikan dibanding dengan breathing. Jadi di dalam masalah atau diagnosis keperawatan di sistem pernapasan itu ya. Nah, Anda tuh harus tahu. Jadi ada 4 ya yang utama itu, 1 masalah airway dan 3 masalah breathing. Sekali lagi, 1 masalah airway dan 3 masalah breathing. Nah, masalah airway itu sudah pasti kalimatnya bersihan jalan napas tidak efektif itu masalah. Kalau berhubungan dengan, akumulasi sekret itu namanya penyebab, ditandai dengan pasien sesak. Jadi PES. Kalau itu diagnosis. Tapi kalau masalah, ini kalau bersihan jalan napas tidak efektif masalah. Kalau ada kelanjutannya berhubungan dengan akumulasi cairan atau berhubungan dengan perdarahan di mulut itu penyebab, etiologi. Ditandai dengan ada suara gargling. Nah, simptom ya. Paham sampai di sini? Paham ya. Nah, jadi jelas oleh teman Anda tadi Nurhaini, betul sekali jawabannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kita lihat kunci jawabannya, oke. Nah, ya di dalam buku diagnosis ini di SDKI betul ya, bersihan jalan napas tidak efektif itu artinya ketidakmampuan membersihkan sekret atau adanya sumbatan, obstruksi jalan napas untuk mempertahankan napas secara tetap pada pasien, secara paten ya pada pasien. Kemudian penyebabnya secara fisiologis ada spasme jalan napas, hipersekresi di jalan napas, disfungsi neuromuskuler ya, benda asing, adanya jalan napas buatan. Nah, tetapi biasanya penyebab bersihan jalan napas tidak obstruksi itu ya, penyebab sumbatan itu biasanya itu benda cair kebanyakannya ya. Nah, kemudian seperti darah. Nah, ada juga kalau darah, cairan, gargling. Tapi kalau misalkan hipersalivasi, banyak liur itu namanya drooling ya. Ada gargling, ada drooling ya. Oke, soal nomor 5 dijawab 1 menit dari sekarang. Mungkin ini soal sudah tidak asing ya, sering kita latihan di dalam perkuliahan. Nah, ini menjadi modal karena soal-soal itu hampir mirip dengan UKOM. Ya. Kebanyakan kalau untuk soal di Gadat itu masalah tentang airway breathing circulation itu selalu always ya. Tidak pernah never, because karena why kenapa memang itu yang pokok gitu. Mau di D3 ya, mau di profesi itu soal untuk airway sudah pasti muncul.
Jawabannya apa? Oi, Saksen. Anjani, boleh sebutkan alasannya Anjani? Boleh dijelasin kenapa milih Saksen? Iya, Bapak. Ya, Izin menjawab silakan. ya. Boleh. Karena dilihat dari data adanya tampak perdarahan di mulut dan menyebabkan yaitu obstruksi berupa cairan. Maka dari itu di sini kan ditanyakan apa tindakan pembebasan jalan napas? Itu jawabannya suction. Saksen ya. Ada yang punya jawaban lain selain Anjani? Silakan. Ada jawaban yang berbeda? Rata-rata jawabannya B ya. Baik, kita bahas ya. Seorang laki-laki usia 27 tahun dibawa ke IGD dalam keadaan tidak sadar karena pasca kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian keadaan umumnya lemah, GCS 8 berarti ini cedera kepala berat ya, jangan lupa ya. Tampak perdarahan di mulut, kedua telinga, seluruh ekstremitas, tapi baik nih ekstremitasnya. Pemeriksaan tekanan darah sekian ya, 90/70. Nadinya cepat nih, 124 kali per menit. Pernapasannya juga sesak nih, 34 kali per menit. Nah, ini capillary beating time-nya lebih daripada 2 detik, berarti ini udah mengalami shock juga ya. Observasi dada terlihat fraktur tibia dextra. Oke, ada observasi dada, kemudian terlihat juga, ya ini beda ya, ini beda kalimat. Terlihat juga fraktur tibia dextra. Gitu, jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah ini dulu dong, pasang dulu ya. Kalau ada tampak perdarahan di mulut, ya, pasang apa dulu? Nah, tidak sadar, pengkajian, Opa. ya. Opa dulu, Pak. Opa, Pak. Ah, Pasang opa. oke. Kenapa harus dipasang opa? Karena pasien tidak sadar dan Betul, itu masalahnya ya. Kalau pasiennya sadar, kontraindikasi tidak boleh diberikan pemasangan oropharyngeal airway. Ya. Nanti tolong ya, jangan terburu-buru, walaupun secara ini kan 1 soal 1 menit. Pasien yang tidak sadar itu wajib dipasang opa. Karena kenapa? Hati-hati, lidahnya jatuh ke belakang ya. Nah, jadi pasang opa dulu, kemudian disaksen, jangan disaksen langsung. Gimana cara nyaksennya gitu. Pinter ya, baru nge ya. Ternyata pasang opa dulu dan saksen kemudian. Paham sampai sini ya? Jadi pasang opa dulu ya, kemudian kita saksen. Oke, sekarang nomor 6, 1 menit dari sekarang. Oke, siap. Jawabannya apa? Jawabannya hati-hati ini observasi dada. Nah, ini masih satu soal itu bisa dikembangkan berbagai macam pertanyaan loh ya. Belum ada yang jawab. Jawab dulu nih. Stop, jawab dulu. Silakan. Belum ada 1 orang pun yang jawab. Masih bingung ya? jauh teras bukan, Pak? Ya, betul. Siapa yang tadi jawab Jawa Teras?
Anjani, Pak. Anjani, alasannya apa Anjani? Karena kan dicurigai fraktur midclavicular. Terus masih ingat ya kalau yang dulu ya. Berarti Iya, kalau midclavicular ada fraktur itu menandakan adanya apa, dicurigai apa? kenapa, Pak? Kalau ada fraktur midclavicular itu dicurigai adanya fraktur apa lagi coba? Cervical, Pak. Benar. Oke, betul ya. Saudari Anjani betul ya. Ya, berarti harus dijauh teras. Tidak boleh di head till chin lift. Tetapi yang ini ya, haram hukumnya kalau di head till chin lift. Karena dari clavicula bisa nyambung dengan cervical di sini ya. Jadi tidak boleh. Ini satu paket. Nah, tetapi jawabannya tadi betul jauh teras ya. Gitu ya, jauh teras. Oke, soal nomor 7, 1 menit dari sekarang. Ada yang sudah menjawab? Jangan ini ya, jangan takut-takut ya. Ya, baru 1 orang. Jawabannya apa? Oke, jawabannya ada yang A ya, banyak yang A. Ya, silakan Gibran ya, pengen dengar suaranya. Alasannya A, kenapa Gibran? Karena dia mengalami demam menggigil, Pak. Selain itu, apa? Ini nih, jangan lupa suhu ya, 39. Nanti kalau misalkan Coba. soalnya seperti ini, tapi beda pertanyaan, apakah tindakan utama pada kasus tersebut di atas? A, kompres dingin, B, kompres hangat. Ini nggak akan jauh dari KTI kemarin teman-teman ini ya. Ya berarti kalau 39 ya harus dikompres hangat. Nah itu ya. Nanti kalau nggak ditanyain masalahnya, pasti ditanyain intervensinya gitu. Jadi tenang gitu. Kalau menjawab hukum itu pertanyaannya kalau nggak ditanya masalahnya ya, nama kasusnya, masalahnya, kemudian intervensi yang tepat, prinsip etik, evaluasi sih agak jarang ya, implementasi. Pokoknya dari proses keperawatan itulah ya. Proses keperawatan itu pertanyaan itu kepada askep proses keperawatan. Apalagi kalau di D3 itu terkait tentang banyak psikomotornya ya. Nah, apalagi nanti Anda juga harus mengetahui SOP ini. Nah, habis misalkan tindakan menusukkan jarum infus, tindakan selanjutnya apa. Jadi kita harus bisa melanjutkan SOP ini apa, misalkan contoh ya, seperti itu. Jadi pertanyaan hukum itu tidak akan jauh daripada pengkajian masalah utama, intervensi ya. Nah, tapi paling banyak ditanyakan itu pasti masalah utama terus. Berarti kemampuan mengkaji Anda itu harus bagus. Ya, harus bagus ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Oke. Jawabannya benar ya, hipotermia. Oke, soal nomor 8 silakan dijawab 1 menit dari sekarang.
Wah, keren. Udah banyak yang jawab nih. Yes, mantap. Ayo jangan sampai tidak menjawab ya. Nanti di UKOM itu wajib dijawab semua karena tidak ada sistem pengurangan nilai. Baik, sudah selesai. Bapak ingin tahu Al-Faqih. Jawabannya apa Al-Faqih? Hipopolemik, Bapak. Alasannya apa? Alasannya di sini untuk ini keadaan tidak sadar, Pak, pasca kecelakaan lalu lintas. Terus keadaan umumnya tampak lemah, GCS 8, ada perdarahan. Di sini tekanan darahnya 90/70, Bapak. Nadinya 125 kali per menit. Nah, ini tanda-tanda shocknya itu tekanan darah menurun. Ya, pasien mengalami penurunan darah, TD menurun, nadinya naik, kompensasi ya. Nah, pernapasan naik, CRT lebih daripada 2 detik. Ini shocknya hipovolemik. Tetapi kalau misalkan derajat shocknya, kalau misalkan ditanya apakah jenis shocknya, hipovolemik. Bisa saja soalnya sama, tetapi pertanyaan beda. Nah, tingkat derajat berapa shock yang terjadi pada kasus di atas, gitu ya. Perdarahannya berapa? Nah, itu pasti kalau misalkan lebih daripada 2000, berarti shock ketiga ya. Nanti ada tanda-tanda shock, berarti ini terjadinya shock, tapi shocknya apa? Kamu jawabnya hipovolemik ya. Betul nggak hipovolemik? Oke, betul ya. Nah, ini estimated blood loss shock hipovolemik Anda harus dihafalkan kembali ya, dibaca kembali. Nah, ini kebanyakan shock hipovolemik itu muncul di soal di gawat darurat. Nah, nanti bisa juga ditanya tentang derajat shock ya. Derajat 1, derajat 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau misalkan kehilangan darahnya misalkan lebih daripada 30 sampai 40% ya, lebih daripada 2000 cc ya. Bisa saja nanti selain ditanyakan jenis shock, bisa juga ditanyakan derajat shock, bisa juga jenis cairan apakah yang sangat tepat diberikan pada kasus tersebut. Jadi si pembuat soal itu kreatif gitu ya. Nah, tetapi saya sih ngasih rahasia ke Anda ya. Soal itu bisa satu, tetapi pertanyaan bisa sampai 3, 4, atau 5 pertanyaan. Gitu. Jadi bisa dikemana-manain ya. Oke. Jawabannya benar. Sekarang nomor 9, dijawab 1 menit dari sekarang. Wow, keren. Ya, udah banyak jawabannya ya. Farah A, Nafisa A, ini ada yang B. Apa-apa, Amar C. Oke, lanjut yang lain. Jangan malu ya, biasakan Anda itu aktif. Oke, 1 menit sudah selesai. Baik, untuk Eva Cahya, Anda menjawab C ya. Alasannya apa, Eva? Ya, punten Pak. Iya. Jawabannya C yaitu suctioning karena di dalam mulut itu perdarahan Pak. Jadi darah itu kan cair. Kalau jawaban yang B itu kurang tepat karena itu menurut saya hanya untuk benda padat gitu Pak. Baik, bagus jawabannya ya, sangat luar biasa. Baik, kita lihat jawabannya. Oke, betul ya. Suctioning suatu tindakan untuk membersihkan jalan napas dengan memakai kateter penyesap, bisa melalui mulut, bisa melalui ini. Tetapi kalau misalkan di soalnya itu, misalkan terjadi fraktur ini ya, maksilofasial, ya, tidak bisa ini ya, pasti melalui hidung gitu kan.
Nah, hati-hati pemberian saksen itu tidak boleh lebih daripada 10 detik ya. Ya, tidak boleh lebih daripada 10 detik. Bagus ya jawabannya. Oke, nomor 10. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C, autonomi. Rizky, kenapa menjawab? Ada yang juga beneficient. Ada beda nih. Silakan, ada yang menjawab C, kenapa Rizky? Autonomi. Kenapa ya jawab otonomi? Ada yang jawab D. Oke, Anjani ini aktifnya sampai lengkap. Nafisa kenapa jawabannya D, Nafisa? Apaan lagi lu? Kenapa jawabannya D? Parah C ya, Eva C. Ya, yang menjawabnya D kenapa? Izin Pak, karena tadi setelah dilakukan teknik Heimlich manuver kan tidak berhasil. Kemudian dilakukan teknik kedua berhasil Pak. Menurut saya sih jawabannya D. Iya, betul ya, jawabannya D. Oke, alhamdulillah pada dasarnya Anda itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang basic. Insya Allah ya, ada harapan untuk kompeten. Tetapi jangan berbangga diri dulu, tetapi doa perbanyak dan ikhtiar selalu disempurnakan ya. Jangan sampai, wah sama Papian juga udah pada bisa ya. Nah ini soal-soal memang sudah tidak asing bagi Anda semua ya. Baik, untuk pertemuan malam ini dicukupkan sekian. Ini ada waktu kurang lebih 5-6 menit lagi. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, disilakan. Bagaimana, paham semuanya mahasiswa? Saya paham Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini rupanya dicukupkan sekian karena tidak ada yang bertanya. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bentar ya, saya mau Makasih share Bapak. itunya, materinya dulu. Ya Pak. Materinya saya share dalam PPT aja ya. Salam juga.